Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV. Kita berjumpa di program BPJS Kesehatan Menyapa bersama saya Sulis Esa. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara tercepat di dunia yang berhasil mencapai Universal Health Coverage atau UHC. Dalam satu dekade saja kita bisa mencapai UHC ini. Sementara negara lain seperti salah satu negara maju, yakni Korea Selatan, butuh waktu kurang lebih 12 tahun untuk bisa mencapai UHC tersebut, untuk mencapai kesehatan semesta. Per 1 September, data yang kami kutip, Indonesia mencapai UHC itu sebesar 98,67%. Artinya itu 277 juta jiwa penduduk Indonesia telah ber-JKN. Tapi pertanyaannya, meskipun hampir separuh warga Indonesia ini sudah menjadi peserta JKN, tapi ada saja masyarakat yang masih ragu dengan program JKN tersebut. Maka ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Tentu pepatah ini mewakili kondisi tersebut. Nah, di episode perdana BPJS Kesehatan ini kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu program JKN dan bagaimana sejarah BPJS Kesehatan terbentuk. Untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Desiawan, akrab dipanggil Pak Desi. Apa kabar Pak Desi? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Desi ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau orang ke BPJS Kesehatan pasti sehat-sehat ya. Intinya kalau kita sehat itu, kalau di BPJS Kesehatan kita membantu orang lain juga ya Pak Desi ya. Pak Desi, bila bicara tentang BPJS Kesehatan, dulu apakah betul namanya PT Askes ya Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, jadi kita sebelum 2014 ini memang kita berbadan hukum PT Persero, ya, asuransi kesehatan. Jadi lebih dikenal dengan namanya PT Askes. PT Askes. Ya, PT asuransi Askes. Kesehatan. Ya, ya. PT Askes. Ya, jadi kalau orang periksa kartu Askesnya mana gitu ya, pakai kartu Askes ya, seperti itu. Itu ditunjukkan, jadi bermetamorfosis menjadi BPJS Kesehatan. Sejak kapan Pak resmi terbentuk? Kalau BPJS Kesehatan itu 1 Januari 2014. 1 Januari. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2014. Ya, jadi tapi kalau ulang tahunnya, jadi kalau bukan 1 Januari 2014 tapi dimulai dari 15 Juli 1968. Nah, itu ada sejarahnya nanti. Iya. Jadi, 68 itu terbentuknya Askes atau gimana? Bukan. Jadi Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, namanya BPDPK dulu. Oke. Ya. Kalau PT Askes sendiri waktu itu asuransi kesehatan, perbedaannya apa, atau ada upaya yang dimaksimalkan dari Askes ke BPJS Pak? Ya, sebenarnya kami bertransformasi ya, bertransformasi dari PT Askes ya ke BPJS Kesehatan. Sebenarnya sistemnya sama ya, cuman kepesertaannya jadi bertambah banyak. Kalau PT Askes itu kepesertaannya meliputi PNS, pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, ya, terus ada veteran, perintis kemerdekaan, juga untuk kita mengelola untuk badan usaha ya, swasta maupun BUMN atau BUMD. Jadi namanya Askes Komersial saat itu. Terus juga ada masyarakat miskin yang ditugasi oleh pemerintah. Kita dulu namanya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, PKJMM. Atau Askeskin ya, Askeskin ya. Dulu itu. Ya, itu ada Askeskin, dan juga satu lagi kita juga mengelola untuk masyarakat umum yang namanya PJKMU ya, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum. Jadi masyarakat di suatu daerah, baik itu yang mampu atau tidak mampu, itu dikerjasamakan oleh pemerintah daerah melalui PJKMU tadi, seperti itu. Nah, saya dulu Bapak Ibu itu saya itu Askes itu terkenalnya asuransi kesehatannya pegawai negeri ya Pak. Betul. Ya, jadi memang waktu itu kita tidak bisa perseorangan daftar, itu tidak bisa. Jadi harus melalui lembaga seperti itu.
lembaganya mendaftarkan. Jadi kalau orang mau mendaftar secara pribadi itu tidak bisa. Seperti itu. Makanya terkenalnya Askes itu dulu asuransi kesehatannya pegawai gitu ya Pak? Ya pegawai, tapi juga kita mengembangkan ke tadi badan swasta, badan usaha swasta, serta untuk masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Beda dengan sekarang masyarakat perorangan bisa ya? Oh bisa ya, sekarang orang daftar pribadi bisa, karena itu wajib ya, sifatnya wajib dan harus mendaftarkan dirinya gitu bersama keluarganya. Ya. Kalau ngomong JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya Pak, JKN, tapi lebih familiarnya itu BPJS ya. Nggak ada perbedaan kan sebenarnya Pak ya? Sebenarnya kalau JKN kan dari sistemnya ya, kalau BPJS itu dari penyelenggaranya. Jadi kalau JKN itu kan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jadi Sistem Jaminan Sosial Nasional di situ tertera untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan. Singkat Jaminan Kesehatan Nasional di JKN. Sedangkan untuk badan penyelenggaranya itu di Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Tapi BPJS Kesehatan itu ada lagi BPJS yang lain, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Sedangkan kalau kita hanya kesehatan, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu ada 3 program, yaitu hari tua, kematian, sama pensiun. Seperti itu. Pak, kalau bicara soal cikal bakal, sejak kapan itu pemeliharaan jaminan kesehatan ini mulai diawali di negara kita? Ya, itu memang sejarahnya itu setelah kemerdekaan ya, tahun 49, saat itu memang pemerintah ini memang ingin memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai negerinya dan serta pensiunan. Maka pada saat Menteri Kesehatannya Pak Profesor Ciasewa Besi itu tahun 68 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 230 tahun 1968 itu dibentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan. Itu tanggalnya saat itu 15 Juli. Makanya saat itu ditetapkan sebagai hari lahirnya BPJS Kesehatan itu 15 Juli. Tahun 68 ya mulainya ya? Sudah, berarti sudah 56 tahun. Ya, sampai sekarang. Jadi kesadaran atau perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan kesehatan warganya itu sudah dimulai ibaratnya sejak awal Orde Baru ya itu seperti betul, Pak ya, 68 ya. Tapi hanya untuk saat itu hanya untuk pegawai negeri beserta pensiunan, belum sama peserta yang lainnya. Belum menyeluruh. Belum menyeluruh ya. Tapi memang cita-cita Menteri Kesehatan saat itu adalah kesehatan, jaminan kesehatan semesta, ya, atau sekarang boleh dikatakan namanya universal health coverage itu ya, seperti itu. Pak, bagaimana pengelolaan jaminan kesehatan pada saat kita masih bernama PT Askes ya, atau asuransi kesehatan waktu itu, seperti apa pengelolaan jaminan kesehatannya? Pada saat Askes, pada saat Askes, kita memang sudah menerapkan untuk pelayanan kesehatan dengan sistem managed care system ya. Bahkan managed care system itu sudah pada saat Permusada Bakti. Itu biaya pelayanan kesehatan terkendali dengan pelayanan optimal. Artinya pelayanan optimal itu tidak kurang dari yang seharusnya atau tidak berlebihan, tapi biayanya terkendali gitu loh. Ya, itu di managed care system itu seperti itu. Tidak ugal-ugalan gitu ya? Ya, tidak jor-joran. Karena pada saat BPDPK itu menggunakan sistem Vivo Service. Jadi Vivo Service itu pelayanannya berapa dibayarkan terus diklaimkan seperti itu. Nah itu biayanya jauh tidak bisa terkendali seperti itu. Dengan sistem managed care system lebih terkendali biayanya. Sehingga waktu itu kalau pas Askes berapapun biaya yang ditanggung dibayar ya itu ya waktu itu. Ya, karena kita kalau dengan managed care system kan ada sistem rujukan seperti itu. Terus obat-obatannya juga sesuai dengan daftar plafon harga obat atau DPAO. Dan sekarang namanya DPAO itu sudah
jadikan obat formularium nasional. Seperti itu. Ada rujukan berjenjang seperti itu. Dan kita menggunakan konsep pembayarannya itu di Vaskes tingkat pertama itu menggunakan kapitasi. Jadi kapitasi itu sehat atau sakit itu kita bayar dalam bentuk kapitasi. Waktu zaman Vaskes masih ada kelas-kelasan ya Pak ya? Ada, jadi kelas 1, kelas 2 itu serta kelas 3, kelas 1, kelas 2 itu untuk golongan. Jadi golongan 4 dan 3 itu kelas 1. Setelah golongan 3 dan golongan 1 dan 2 itu kelas 2. Setelah untuk masyarakat PJKMU tadi itu bisa di kelas 3 yang PJKMU seperti itu. Baik Pak Desi, nanti kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa Jawa Pos TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita di episode berikutnya terkait dengan tak kenal maka tak sayang, BPJS Kesehatan Menyapa.